وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. اللهم ارزقنا علما نافعا لا ينسى وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. Berkata penulis kitab Syarh Sunnah yaitu Imam Al-Muzani rahimahullah, wa janabu at-takalluf fi makufu, dan ahlu sunnah itu menjauhi takalluf. Takalluf itu yaitu beramal tanpa ilmu, beramal tanpa dalil, fi makufu, terhadap hal-hal yang sudah dicukupi oleh Allah dan Rasulnya berdasarkan Al-Quran Al-Karim dan Sunnah. Kata pensyarahnya hafizahullah, bayyana al-musannif rahimahullah anna ma jaa fil kitab wa sunnah fihi al-kifayah wal ghunya was salama min an natakallafa wa natakharras umuran lam tarid fihima kama huwa al-hasil 'inda ahli bidah. Iya, di sini penulis menjelaskan rahimahullah bahwasanya apa yang ada di dalam Al-Quran dan hadis itu sudah cukup bagi kita. Iya. Dan itulah keselamatan daripada kita membebani diri dengan keyakinan atau amalan yang tidak ada dalilnya, yang tidak ada hujjah dari Al-Quran dan Sunnah. Sebagaimana di kalangan ahlul bidah seperti itu, mereka bersusah payah meyakini sesuatu dan mengamalkan sesuatu yang itu tidak ada dalilnya dari Al-Quran dan hadis. Qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Ini pernyataan dari Ibnu Mas'ud, ini masyhur ya ikhwan. Rahimah radhiyallahu anhu menyatakan, hendaklah kalian mengikuti ittiba', mengikuti Al-Quran dan hadis. Ya, mengikuti Quran dan Sunnah dengan pemahaman sahabat. Janganlah kalian mengada-ngada dalam agama ini, karena kalian sudah dicukupi oleh Allah dengan dalil Al-Quran dan Sunnah. Qala al-Imam Ibn Qudamah rahimahullah, man lam yas'hu ma wasi'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu wattabi'ina lahum bi ihsan wa la immati min ba'dihim fala wassa'a Allahu alaihi. Siapa yang merasa tidak cukup, iya, padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah merasa cukup dengan Al-Quran dan Sunnah itu, begitu pula para sahabat dengan bimbingan dari Nabi dari Al-Quran dan Sunnah, begitu pula tabi'in yang mengikuti para sahabat dengan kebaikan dalam beragama. Iya, mereka merasa cukup dengan Al-Quran dan Sunnah. Begitu pula para a'immah, para imam, para tokoh agama, ulama yang datang setelah tabi'in. Mereka semua cukup dengan apa yang ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Barang siapa yang tidak merasa cukup, maka Allah tidak akan mencukupinya. Yani dia akan terus menambah-nambahi agama Islam ini dengan bid'ah-bid'ah, karena dia merasa tidak cukup dan tidak puas. Qauluhu fasaddidu bi'aunillah wa fiqhu. Kata Imam Al-Muzani, maka para sahabat dan tabi'in mereka diberikan oleh Allah Azza wa Jalla as-sadad, kebenaran. Ini dijauhkan dari kesalahan. Bi'aunillah, dengan pertolongan dari Allah. Wafiqhu, dan mereka mendapatkan taufik. Taufik itu artinya petunjuk dari Allah Azza wa Jalla. Ay hadhu atau hadau bis-sadad wa taufiq. Was-sadad huwa isabatul haq. Maka mereka mendapatkan kebenaran dan taufik. As-sadad adalah
mencocoki kebenaran. Wa kana hadza jazaohum li'annahum taharraw as-sadad. Itulah balasan dari Allah untuk mereka, sebab mereka mencari sungguh-sungguh kebenaran itu, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Wa isabatul haq, dan mencocoki al-haq dalam hal apa? Fi i'tiqadatihim, di dalam keyakinan mereka, wa amalihim, dan amalan mereka. Li'annahum lazamu a'immatul huda, sebab mereka mulazamah dengan para imam petunjuk. Mulazamah itu artinya kalau mereka masih hidup ya duduk di majelisnya. Nah, kalau mereka sudah meninggal atau jauh, ya kita zaman sekarang ini mempelajari, membaca buku mereka atau mendengarkan video-video ceramah mereka. Wa tamassaku bil haqq, dan mereka berpegang dengan al-haq qadra istita'atihim, sesuai dengan kemampuan mereka. Wa jahadu anfusahum fi tahsil al-hidayah, mereka bersungguh-sungguh untuk mendapatkan hidayah. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna ad-dina yusrun wa la yushadda ad-dina ahadun illa ghalabah fasaddidu wa qaribu wa abshiru. Ya, hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh agama ini mudah dalam segala babnya, apakah dalam bab akidah, keyakinan, atau dalam bab ibadah, atau dalam bab muamalat, yaitu jual beli, sewa menyewa, waris, dan hukum terhadap kriminal, ya, atau dalam masalah akhlak. Itu mudah, tidak ada yang sulit. Alhamdulillah. Maka tidak ada yang mempersulit dalam agama ini seorang pun, kecuali dia akan kalah. Contoh, Ibnu Hajar memberikan contoh dalam hadis ini. Misalnya ada orang mempersulit diri, di malam hari dia tidak tidur, padahal ngantuk, tapi dia tidak tidur. Ngapain? Baca Quran, kemudian sholat malam sampai menjelang adzan subuh sambil menahan kantuk, padahal itu sunnah. Begitu adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ngantuk dia, turu sampai apa? Terbit matahari, kalah dia, karena dia mempersulit diri. Ya, jelas ya ikhwani? Itu contoh yang disebutkan oleh Ibnu Hajar al-Asqalani dalam Fathul Bari ketika menjelaskan hadis ini. Iya, contoh lain misalnya ada seorang, ya, apa namanya, tidak mau nikah, setiap hari puasa. Wah, ini sulit ya, karena Rasulullah SAW menikah, dan juga Rasulullah SAW juga kadang puasa, kadang tidak. Jangan mempersulit diri dengan mewajibkan sesuatu yang tidak wajib. Itu namanya mempersulit diri ya. Seseorang misalnya tidak sanggup sholat sambil berdiri, bagaimana petunjuk Nabi? Sallu qa'iman fa illam tastati' fajalisan fa illam tastati' fa 'ala janb. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, salatlah kalian, salatlah engkau sambil berdiri jika mampu. Jika kamu tidak sanggup berdiri karena sakit, maka salatlah sambil duduk. Dan jika kamu tidak bisa duduk, maka berbaringlah. Iya. Inilah kemudahan dalam Islam. Ada orang memaksa diri berdiri padahal dia sakit, akhirnya geblak, memaksa dirinya. Ya akhi, duduklah. Allah
memberikan rukhsah, keringanan bagi orang yang sakit dan tidak bisa berdiri ketika sholat, dipersilakan untuk duduk. Ya, siapa ya kawan orang-orang yang suka mempersulit itu? Ada dua kelompok. Yang pertama Khawarij. Dan yang semisal dengan mereka Haddadiyun. Yang kedua Al-Jahid. Nah, yang pertama yaitu Khawarij. Khawarij ini mempersulit diri. Mereka mengatakan bahwa orang yang melakukan dosa besar dan tidak bertaubat maka dia kafir. Seperti mencuri, kafir. Ya. Karena pemahaman mereka yang keliru, sehingga mereka isyaddid 'alan nas, mempersulit kepada manusia. Antum pernah dengar LDI ya kan? LDI itu mewajibkan kepada anggotanya untuk baiat. Kemudian wajib bagi anggotanya untuk store gajian setiap bulannya itu sekitar 10%. Bayangkan. Padahal zakat dalam Islam itu berapa sih? 2,5% itu pun setahun sekali. Sekali setahun 2,5%. Ini tiap bulan 10%. Mempersulit. Ketika ada anggotanya yang keluar, wah itu dikafirkan, bahkan diancam mau dikeroyok. Na'udzubillah min dzalik. Mempersulit ya kawan. Ada lagi orang-orang yang mengkafirkan, takfiri, mengkafirkan penguasa. Lah kalau itu mengkafirkan penguasa, udah nanti pergi dari sini. Kenapa ini tinggal di sini? Itu bilang ini negeri kafir. Itu mau tinggal di mana juga? Semua negara di dunia ini kafir. Dan terus itu mau tinggal di mana? Di negeri kafir. Padahal Rasulullah melarang tinggal di negeri kafir. Nah, akhirnya mempersulit diri kan mereka ini. Ada lagi kelompok namanya Haddadiyun. Ini adalah pengikutnya Mahmud Al-Haddad. Bagaimana ciri mereka ini? Ciri mereka ini ya kawan, mereka ini gampang sekali mengeluarkan ahlu sunnah ya dari sunnah. Bahkan mereka menganggap bahwa Ibnu Hajar Al-Asqalani itu bukunya nggak perlu dibaca. Di mana mereka dulunya ada? Di Madinah. Terus mereka diusir. Ya, Fathul Bari syarah Sahih Bukhari itu dibakar sama mereka. Syarah Muslim Imam Nawawi itu dibakar sama mereka. Pokoknya bukunya Ibnu Hajar, Imam Nawawi, siapa lagi, As-Suyuti, bagi mereka itu harus dibakar. Marah para ulama. Di antaranya Syekh Hamad, ya, Syekh Hamad rahimahullah menyatakan, seorang di antara mereka ini datang ke rumahku, masuk ke perpustakaan saya dan menusuk saya dari belakang. Maksudnya menyerang saya dari belakang, yakni menyerang ahli sunnah dengan menyamar dirinya sebagai ahli sunnah. Oh, keras sekali mereka. Mereka itu tidak menganggap para ulama seperti Syekh Albani, Syekh bin Baz, Utsaimin, Shalih Fauzan, Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, Syekh Abdul Razak, gak dianggap sama mereka. Jadi mereka itu begini ya, kesalahan mereka ini, apabila ulama itu keliru, maka harus dijarah, ditahdzir, dan dijauhkan buku-bukunya. Seolah-olah ulama itu harus ma'sum dari kesalahan, selamat dari kesalahan. Tidak mungkin ya kawan. Yang ma'sum siapa? Rasulullah.
sallallahu alaihi wasallam. Kata Syekh Muhammad Umar Bazmul, ya, seorang doktor di Mekah. Dia seorang ulama di Mekah, ahli sunnah. Ahli sunnah tidak meyakini ismatul a'immah. Ahli sunnah tidak mengatakan bahwa para ulama itu maksum. Bahkan mereka menyatakan para ulama itu manusia biasa. Sebagaimana sabda Rasulullah, kullu bani Adam khata'. Setiap anak Adam itu banyak salah. Namun, ini masih koma ini. Apabila dia asasnya dakwah kepada Quran dan Sunnah ala manhajis salaf, la nukhrijuhu minas salafiyah. Jika dia asal usulnya dari Quran dan Sunnah menurut pemahaman sahabat, maka kita jangan keluarkan dia dari Sunnah. Jelas ya, kawan? Jadi seperti itu ya. Tapi beda kalau dia asal usulnya ahlul bid'ah, mengajak kepada bid'ah. Kalau ini menentang usul, prinsip-prinsip akidah dan manhaj ahlussunnah seperti Syiah, Khawarij, Mu'tazilah, Qadariyah, Jabriyah, mereka asal usulnya bukan ahli sunnah. Maka jangan heran kalau banyak kesalahan pada mereka. Nasallahu salamatal afiyah. Yang kedua, kelompok yang mempersulit diri adalah kelompok orang jahil. Ada orang tiba-tiba dia puasa putih. Ya, ini bukanya itu pakai nasi putih, air putih, telur putih. Kuning telur nggak mau dimakan sama dia. Pokoknya yang putih-putih. Bakpao nggak boleh ada isi coklat, karena ada coklatnya. Pokoknya yang putih. Nah, ini mempersulit ya, kawan. Nabi SAW ketika berbuka makan kurma rutop yang warnanya coklat itu. Mana ada kurma putih? Ya, nah, itu ya. Mana yang kita ikuti, Rasulullah apa orang yang putihan itu? Rasulullah. Mempersulit diri mereka. Ada lagi yang mempersulit diri dengan keyakinan. Ketika anaknya mau nikah, tak lihat dulu tanggalan weton Jawa. Terus dilihat sama dia. Terus ditanya sama guru spiritualnya. Ternyata hari baik itu adanya bulan Desember tahun depan. Jadi ente jangan nikah dulu sampai bulan Desember. Ya Melayu mantu nih, calon mantunya. Kelamaan ya, akhirnya nunggu setahun. Ya. Nah, ini ya kawan. Jadi keyakinan yang mengada-ngada dan amalan yang mengada-ngada itu mempersulit orang itu sendiri. Padahal sunnah itu mudah. Maka fasadidu itu artinya berusahalah kamu benar-benar mengamalkan Quran Sunnah, mencari kebenaran dalam hal keyakinan dan amalan. Jika tidak bisa 100%, qaribu itu mendekati. Misalnya antum tidak bisa sholat malam 11 rakaat kayak Rasulullah SAW tiap malam. Ya, yang mendekati semampu antum berapa? 9. Misalnya berapa lagi? 7. Berapa lagi? 5. Berapa lagi? 3. Minimal berapa? 1. Oh iya, betul itu. Barang siapa yang sholat witir 1 rakaat dalam 1 malam, maka dia masuk dalam hadis ini qaribu, berusaha mendekati. Walaupun tidak bisa kita ini meniru kayak Rasulullah, nggak bisa ya. Kata Abdullah bin Umar, aku tidak pernah melihat ada orang yang lebih banyak mengucapkan astaghfirullah wa atubu ilaih melainkan Rasulullah, selain Rasulullah. Masya Allah. Jadi Nabi itu istighfar, mengucapkan astaghfirullah wa atubu ilaih
itu sahabat tidak bisa menandingi beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya kita juga istighfar, astagfirullah atubilai. Ya berusaha lah. Kalau nggak bisa persis, ya mendekati. Gitu ya. Kalau nggak punya istri 4, ya 1 aja. Ya. Kalau bisa 3, ya boleh. 2 boleh. Kalau nggak bisa, ya sudah 1 aja. Ya. Bagaimana antum ya kawan? Ya itu ya. Itu. Yang penting nikah gitu loh. Nah, qauluhu lam yarghabu wa abshiru, dan hendaklah kalian abshiru, yakni selalu hendaklah kalian membaca kabar gembira tentang orang-orang yang beramal saleh, bahwa mereka akan diberi ganjaran dan pahala yang besar. Itu maka penting ya kawan, kita itu mengkaji tarhib. Tarhib itu artinya motivasi. Tarhib itu artinya ancaman. Saya ngajar buku Sahih Tarhib di majelisnya akhwat, ya. Itu jamaah sekalian. Jadi saya itu mengajar yang paling bermanfaat itu saya duluan. Makanya saya itu kalau ngajar nggak suka double, kecuali memang mereka minta. Saya kepengennya itu setiap masjid beda-beda, karena saya ingin ambil manfaat juga. Qauluhu lam yarghabu 'anil ittiba' fa qassir wa lam yujawizuhu tazayyudan fayatadu. Kata Imam Al-Muzani rahimahullah, ahlul bid'ah itu mereka benci dengan ittiba', tidak senang dengan mengikuti sunnah. Akhirnya mereka mengurangi sunnah karena tidak belajar sunnah, akhirnya tidak mengamalkan, akhirnya mengurangi. Dan mereka ini senang untuk melakukan hal-hal yang berlebihan, menganggap bahwa Islam yang diajarkan Nabi itu masih kurang. Akhirnya mereka melebihi batas. Fi hadhil jumlah isyarah ila wasatiyati ahli sunnah wal jamaah. Ayo. Ini bab ini maksudnya adalah menunjukkan bahwa ahli sunnah itu wasat. Wasat itu pertengahan. Saya tidak mengatakan moderat ya. Terjemahan wasatiyah kepada kalimat atau kata moderat ini masih diperdebatkan. Maka lebih pas kita itu mengartikan wasatiyah itu pertengahan, ya, bainal ghulu wal jafa, antara yang berlebihan dengan yang mengurangi. Jadi Ahlus Sunnah itu tidak berlebihan, tidak bid'ah, tapi mengikuti sunnah, dan tidak mengurangi, tapi mengamalkan. Dan al-ifrat wa tafrid, Ahlus Sunnah itu tengah-tengah di antara ifrat itu ekstrim seperti kelompok takfiri yang mengkafirkan selain kelompok mereka. Ahlus Sunnah tidak seperti itu, dan tidak pula tafrid. Tafrid itu artinya meninggalkan sebagian Islam atau semuanya. Itu tafrid. Contohnya siapa ya kawan tafrid ini? Tafrid ini contohnya adalah kaum zindiq. Itu dalam bahasa Arabnya. Contohnya mereka zindiq ini ya liberal, sekuler, ya. Bahasa Arabnya al-mustaghrib. Itu kalau liberal, karena mereka mengikuti barat dalam keyakinan. Kemudian kalau sekuler itu bahasa Arabnya al-ladiniyah. Itulah bahasa Arabnya sekuler. Sekuler itu sebenarnya awalnya dari orang Nasrani. Mereka tidak menginginkan gereja campur tangan dalam urusan negara mereka. Ternyata diadopsi oleh sebagian orang Islam.
ajaran sekuler ini, mereka tidak senang Islam itu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari di dalam pemerintahan. Mereka hanya ingin Islam itu hanya urusan pribadi aja. Nah, ini sekuler ya kawan, meninggalkan Islam sebagian atau semuanya. Kalau yang liberal itu ada yang nggak sholat, begitu mereka. Dzalika annahum lam yahsul minhum raghbah an ittiba'i nususil wahyi. Ini kelompok ini yang ifrat dan tafrid, yang ekstrim maupun yang meninggalkan sebagian dari ajaran Islam atau semuanya, karena mereka tidak senang untuk mengikuti dalil-dalil kedua wahyu itu Al-Quran dan hadis. Hadu ya'addu taqsir. Maka yang seperti ini jelas dia kurang, karena dia nggak mau belajar Quran dan Sunnah, akhirnya kurang keyakinannya dan amalnya. Wala yujawizu ma ja'a fihi ma ya'tadu biziyadah. Dan ahli sunnah itu tidak berlebihan, tidak melebihi Quran dan Sunnah, dan tidak menambah-nambahi. Itu ya kawan. Ini mereka tengah-tengah. Contoh ya kawan, ya, contohnya dalam bab al-wa'id. Ini dalam pembahasan akidah. Al-wa'id itu artinya ancaman terhadap ashabul kabirah, orang yang melakukan dosa besar. Ahlussunnah menyatakan bahwasanya orang Islam yang melakukan dosa besar kemudian mati dalam keadaan tidak bertobat, dan dosa besar itu selain syirik, maka mereka itu tahta masyiatillah, terserah kehendak Allah. In sya'adzabahu thumma akhrajahu minan nar thumma udkhilal jannah. Jika Allah menghendaki, Allah siksa dia di neraka, kemudian dia dikeluarkan dari api neraka dan dimasukkan surga. Yang kedua, kehendak Allah yaitu diampuni dia. Jadi enggak masuk neraka dia. Diampuni oleh Allah, langsung masuk surga. Ada kelompok yang ekstrim yang menentang pendapat ini, yaitu kelompok Khawarij dan Mu'tazilah. Khawarij mengatakan bahwasanya orang Islam yang mati dengan membawa dosa besar dan belum bertobat di dunia, maka dia kafir, kekal di neraka. Mu'tazilah mengatakan dia fi manzilatin baina manzilatain, di satu tempat dari dua tempat. Yani dia bukan muslim, bukan kafir. Ini pendapatnya Mu'tazilah. Ini ekstrim. Pendapat yang tafrid yaitu kelompok Murji'ah. Mereka mengatakan bahwa orang-orang Islam yang membawa dosa besar dan mati dalam keadaan belum bertobat, maka mereka ini tidak berkurang keimanannya. Mereka ini seperti imannya Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Jadi dosa itu tidak mengurangi iman. Ini sesat, baik yang kelompok Mu'tazilah dan Khawarij yang ekstrim, dan juga kelompok Murji'ah ini sesat, karena mereka jatuh ke dalam ifrat, berlebihan, ekstrim sampai mengkafirkan. Sedangkan Murji'ah masuk kategori tafrid, meninggalkan dalil-dalil tentang bahwa pelaku dosa besar itu berkurang keimanannya. Yang benar adalah pendapat yang tengah-tengah, yaitu pendapatnya siapa? Ahlus Sunnah. Itu baru satu contoh ya kan? Belum contoh yang lainnya, banyak. Ahlus Sunnah itu tengah-tengah di antara kelompok yang ekstrem dan yang meninggalkan. Kemudian di sini dibawakan contoh oleh penulis, pensyarahnya di sini, hafizahullah, wa yadullu ala hadzal manhaj al-wasat, dan menunjukkan tentang manhaj itu cara beragama. Al-wasat yaitu pertengahan. Nususun adidah, dalilnya banyak. Minha ma akhrajahu al-Bukhari wa Muslim fi sahihaihima,
Di antaranya dalam Bukhari Muslim, dalam sahih keduanya dari Anas bin Malik semoga Allah meridhoinya, berkata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ja'a thalathatu rahtin ila buyuti azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datanglah 3 orang, yakni sahabat, datang ke rumah istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yasaluna an ibadati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yakni 3 orang ini bertanya kepada istri Nabi di balik hijab tentunya tentang bagaimana ibadahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Falamma ukhbiru, ketika mereka diberitahu ya oleh istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, ka'annahum taqalluha, maka mereka merasa bahwa mereka selama ini kurang dalam ibadah. Maka mereka berkata, faqalu wa inna nahnu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita ini dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Qad ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Nabi sudah diampuni oleh Allah dosa masa lalu, wa ma ta'akhkhar, dan dosa yang akan datang sudah diampuni. Walaupun demikian, beliau begini dan begitu dalam beramal saleh. Maka seorang di antara mereka berkata, qala ahadun, amma ana fa inni usalli al-lail abadan. Saya, katanya, yang pertama dari 3 orang itu mengatakan, saya akan sholat malam setiap malam, gak tidur sampai mati. Jadi malam itu gak tidur, sholat terus. Yang kedua berkata, ana asumud dahra wala uftir. Saya akan puasa tiap hari dan saya tidak akan berbuka di siang hari. Ini puasa tiap hari. Yang ketiga mengatakan, ana a'tazilu nisa, aku menjauhi wanita, fala atazawwaju abadan. Saya tidak akan menikahi seorang pun wanita sampai mati selamanya. Faja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilaihi, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang kepada mereka. Faqala, maka Nabi berkata, antumul ladzina qultum kadza wa kadza. Kalian tadi yang mengatakan begini dan begitu. Ama wallah inilah akhsyakum lillah. Adapun demi Allah, sungguh saya ini orang yang paling takut kepada Allah daripada kalian. Wa atqakum lah, dan saya orang yang paling bertakwa di antara kalian. Walaupun demikian, lakinni asumu uftir. Saya puasa kadang, tapi kadang tidak puasa. Ya. Wa usalli, saya salat malam. Tapi saya juga arqud, tidur. Jadi ada hak badan yang Nabi tidur di malam hari. Dan juga wa atazawwajun nisa, dan saya menikahi beberapa wanita. Istrinya Nabi 9 ya kawan. Ya. Ketika Nabi SAW wafat, istrinya ada berapa? 9. Kata Ibnu Qayyim, Nabi SAW sepanjang hidupnya itu menikahi 13 wanita. Ya, begitu. Ada yang diceraikan dan tidak balik. Yang pertama itu karena ketika malam pertama, itu dijelaskan dalam Zadul Ma'ad oleh Ibnu Qayyim. Itu ketika dia buka bajunya itu ada penyakit kulit. Maka Nabi SAW berkata, kenapa kamu tidak bilang sama saya tadi? Ya. Maka kata Rasulullah, pulanglah kamu kepada keluargamu. Kemudian Nabi berkata kepada kepala sukunya, keluarganya dia, laqad dallastum alayya, kalian menipu saya. Di situ menunjukkan bahwa orang kalau mau nikah pas ta'aruf itu dia harus memberitakan hal-hal yang apa yang menjadi kekurangannya. Kecuali kalau dia terima, misalnya itu wanita bilang, saya sakit kanker payudara, misalnya ada orang begitu. Kata cowoknya, saya terima. Wah, hebat ini. Hah? Kan ada orang seperti itu kan? Nah, ya kalau dia menerima kekurangan dari wanita ini, ya sudah nikah.
Tapi kalau laki-laki itu nggak terima ya udah nggak jadi. Makanya dalam kitab fikih Syafi'iyah Kifayatul Akhyar, di antara penghalang menikah itu adalah satu, unnah. Unnah itu impoten. Ya. Jadi kalau ada laki-laki impoten, jangan nikah ya akhi. Sembuhkan dulu itu penyakitmu itu. Gimana caranya? Wallahu alam. Impoten gimana obatnya? Tanya sama ahlinya. Iya kan? Dua, junun. Junun itu artinya gila. Termasuk gila di sini kadang gila kadang enggak. Itu harus disampaikan itu. Dan termasuk bab ini yaitu penyakit yang mirip seperti gila, yaitu epilepsi. Ayan. Jadi kadang-kadang kejang dia. Ya kalau kejang itu wah bahaya. Ya. Lah kalau dia terima ya sudah. Ya, nggak masalah. Walaupun sambil jima kejang itu ya terserah itu. Ya, itu ya. Nah itu ya. Selera laki-laki beda-beda ya kawan. Kan begitu. Kemudian penyakit yang menular, termasuk penyakit kulit, apalagi penyakit kelamin. Ya. Karena ada sebagian ya kawan itu harus kata orang Jawa bibit bobot bebet. Ada seorang akhwat mantan Syiah, tobat dia, tapi dia membawa penyakit gara-gara mut'ah dia, gonta-ganti pasangan dia, penyakit kelamin. Apa itu? Ya tanya sendirilah. Ya, makanya harus check up, cek darah, cek kencing. Kalau dia mantan Syiah atau dia mantan pelacur yang tobat, cek darah dulu, barangkali dia kena HIV, AIDS, ya. Apa antum mau ketularan sama dia? Nah, ini penting ya, akhwat. Maka antum harus cari tahu siapa akhwat ini. Ya, dia memang sudah tobat dia sama Allah Azza wa Jalla. Nah, orang nikah kan pengen bahagia, nggak pengen ketularan, ya kan? Kok gak ada yang jawab ini? Maka itu penghalang-penghalang nikah. Itu adalah penghalang-penghalang menikah. Ada lagi ya kawan, salah satu penghalang nikah, yaitu memberikan syarat yang berat. Misalnya syaratnya kalau sampai nikah lagi akan disantet. Wah. Itu ada sebagian kaum seperti itu. Wah, itu sebaiknya nanti gak usah maju sudah. Santet nanti ente. Ya. Ada apa sedikit santet sudah. Wah. Ya, makanya dicek keluarganya ya, kawan. Apakah dia dari keluarga santet? Apakah dia dari keluarga dukun? Nah, itu dicek dulu. Ya. Allah musta'an. Baik. Yang kedua, ada wanita yang dicerai oleh Nabi dan tidak balik, yaitu wanita ini malam pertama berkata kepada Rasulullah SAW, "A'udzu billahi minka." Aku berlindung kepada Allah darimu wahai Nabi. Kata Rasulullah, "Laqad a'udzu bi'azimil haqqi bi ahli." Kamu sudah berlindung kepada Allah yang maha agung dari saya. Ya sudah, kamu pulang aja, pulang deh. Nabi juga pernah menceraikan sebagian istrinya dan rujuk, yaitu Hafsah. Satunya lagi siapa ya, lupa saya, Zainab kalau nggak salah. Ya, wallahu taala a'lam. Nabi juga pernah mengilak semua istrinya. Ilak itu bersumpah atas nama Allah untuk tidak jima selama 1 bulan, maksimal 4 bulan. Itu ada di dalam Quran. Lilladzina yuluna min nisa'ihim tarabbusu 4 ashhur. Para suami yang mengilak istri-istri mereka bersumpah atas nama Allah tidak akan menjimai mereka, itu maksimal batasnya 4 bulan. Jika 4 bulan tetap tidak mau jima, tidak rujuk, maka
serahkan kepada pengadilan agama untuk diputuskan apakah lanjut pernikahan itu atau tidak. Jadi seperti itu ya. Kemudian jadi Nabi SAW menikahi wanita dan tetap beliau juga beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian Nabi bersabda, "Faman raghiba an sunnati falaysa minni." Barang siapa yang benci dengan sunnahku, maka dia bukan dari golonganku. Perhatikan ya. Siapa yang benci dengan sunnahku, maka dia bukan dari golonganku, kata Nabi SAW. Ini umum, ini sunnah beliau, ya, ajaran beliau. Benci dengan ajaran Nabi itu terancam. Kemudian kata penulis rahimahullah, wa nahnu billahi wathiqun, kita dengan Allah yakin, wa alaihi mutawakkilun, dan kepada Allah kita bergantung hati kita. Wa ilaihi fittiba'i atharihim raghibun, dan mengikuti peninggalan para sahabat kita semua menyukainya. Fi hadha ta'kidun min al-musannif rahimahullah lima taqaddama bayanuhu min daruratil faza' ila Allah azza wa jalla والرغبة إليه في طلب الهداية إلى الحق والتمسك به الثبات عليه فبيده وحده التوفيق والهداية كما قال تعالى من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. Kata Syekh Abdul Razak, ini penegasan dari penulis rahimahullah terhadap penjelasan sebelumnya tentang wajibnya kita bergantung kepada Allah, berdoa kepada Allah, ya, untuk minta kepada Allah hidayah terus menerus. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, ya musarrifal qulub sarrif qalbi ala ta'atik, ya, itu ya Allah yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku di atas agamamu dan tetapkanlah hatiku di atas ketaatan kepadamu. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana, wahai Rabb kami janganlah kau gelincirkan hati kami setelah kau beri hidayah hati kami. Ya, itu ya kawan, doa ya kawan. Dan Allah berjanji akan mengabulkan doa. Berdoalah ya kawan. Ya. Siapa yang ingin tahu bahwa dia dikabulkan, maka Allah mudahkan dia kepada berdoa dan memperbanyak berdoa. Itu tandanya dia dikabulkan doanya. Kadang hamba itu tidak merasa bahwa doanya dikabulkan, padahal jangankan meminta, nggak minta itu dikasih oleh Allah, apalagi minta sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan permintaan yang terbaik adalah minta hidayah, konsisten di atas hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Itu tiap hari kita 17 kali minta supaya diteguhkan di atas hidayah. At-tamassuki bih, dan berpegang dengannya, yaitu dengan ngaji, talabul ilm, ya. Sediakan waktu antara maghrib isya untuk duduk di masjid, untuk mendengarkan ayat dan hadis dibacakan, untuk mendengarkan nasihat para ulama, ya, salafus salih. Itu ya kawan, penting ya kawan, untuk supaya kita istiqamah, watsabat alaih, dan teguh di atas. Sebab di tangan Allah saja at-taufiqul hidayah, taufik dan petunjuk. Wallahi nasihat sangat penting ya kawan. Ya, ada seorang mantan imam Masjidil Haram, itu pernah dengar? Ini sekarang lagi ramai dibahas di Saudi Arabia. Mantan imam Masjidil Haram, dan dia masih jadi imam sholat 5 waktu di salah satu masjid. Dia membolehkan musik, membolehkan joget. Iya, bahkan dia hadir di pesta di Riyadh itu, ya, gara-gara fatwanya orang ini. Terkenal ini ya, masyhur di berita ini, ya. Kalau antum nggak dengar, alhamdulillah nggak dengar sudah, nggak usah dengar sudah, ya.
Karena ada orang-orang yang tergelincir, hafid Quran, mantan imam masjid Al-Haram, menghadiri acara pesta konser musik di Riyadh, ya Allah musta'an. Bahkan dia menyuruh kalau ada orang pandai joget, silakan joget, katanya begitu. Saya lihat sendiri videonya. A'udzubillahi min dzalik. Azan dulu ya. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah, la syarika lahu. Jadi ya ikhwani, kita jangan bergantung pada diri kita, tapi kita bergantung kepada Allah. Dan kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar kita diteguhkan di atas Quran dan Sunnah menurut pemahaman sahabat salafus saleh, baik ilmu maupun amal. Dan terus kita belajar sampai kita diwafatkan oleh Allah. Imam Ahmad pernah ditanya, sampai kapan kita ini mencatat ilmu hadis ini ya Imam? Kata beliau, bil mahbarati hadha ila al maqbarah,
dengan pena ini sampai kuburan, ini sampai mati. Jadi antum terus belajar ya, kawan, dimanapun antum berada, belajarlah Quran dan Sunnah dari ustadz-ustadz Sunnah. Nah, ini ada pertanyaan ini ya. Apakah orang-orang yang dulu menyebut Ustadz Yazid Abdul Qadir Jawas sebagai ahlul bid'ah atau dikatakan sebagai salafi koncang, termasuk kelompok Haddadiyah? Kemudian juga Ustadz Roja senior kita seperti Ustadz Ainur Rafiq Kufran, Ustadz Ahmad Faiz, Abdul Hakim Abdad tidak luput dari tahdziran mereka. Ini yang dibicarakan di kalangan para ustadz di grup-grup WA ya. Nah, terbagi dua kelompok. Mayoritas mengatakan mereka ini yang dulunya menjelek-jelekan Roja, Ustadz Roja ya, sebagai Ustadz Sururi atau apa namanya, Halabiyun, kemudian menganggap bahwasanya Ustadz Yazid sebagai salafi goncang, kena gempa gitu istilahnya ya. Maka mereka ini harus minta maaf. Mereka masih hidup. Yang dibicarakan itu masih hidup. Yang dirasakan itu masih hidup. Ya, ghibah itu masih hidup. Maka banyak para ustadz-ustadz kita mengatakan suruh mereka minta maaf. Kalau ingin bersatu, minta maaf. Ya. Karena ada sebagian ustadz lagi mengatakan begini. Ketika kami kedatangan Syekh Saleh Suhaimi di Indonesia, maka seorang ustadz kita yang ngisi di Roja itu juga yang mengantar dia sebagai penterjemah sampai ke Aceh, ketemu sama mereka ini yang mentahdir Roja ini, ketemu di majelis. Habis itu salaman sama Syekh ya. Tapi dengan ustadz yang dari Roja yang menerjemahkan MA ini dari Madinah, nggak disalami, nggak diucapi salam, wala kalam, dicuekin. Apakah ini yang mereka inginkan dari persatuan? Iya, itu yang dipertanyakan sama ustadz-ustadz kita. Jadi jangan tanggung-tanggung kalau mengajak persatuan, minta maaf saja. Dulu mereka menjelekkan Syekh Ali Al-Halabi dengan alasan katanya dari ulama. Ya, kalau ulama mereka saling bantah itu biasa. Tapi kalau ketika antum menjelekkan Syekh Ali, itu beda lagi ceritanya. Diikuti antum sama murid-murid antum, dan mereka menjelek-jelekan Syekh Ali. Ya, antum harus memperbaiki namanya Syekh Ali. Syekh Ali rahimahullah sudah meninggal. Kemudian antum baca itu keterangan dari Syekh Abdul Malik Ramadhani Al-Jazairi yang menjelaskan tentang kelebihan Syekh Ali, bahwa dia ahli sunnah, bahkan tentang kritikan yang sangat kejam itu tentang apa namanya perjanjian aman, ibu kota Yordania itu yang dipertanyakan oleh para ulama, itu sudah dijelaskan sama Syekh Abdul Malik Ramadhani Al-Jazairi lengkap, sampai beliau nangis bahwa Syekh Ali itu ulama ahli sunnah. Antum belum tahu, belum duduk sama dia. Saya sudah duduk katanya. Dia itu ilmunya luas ya. Saya baru baca satu manuskrip katanya, beliau sudah 10 baca, 20 dia baca. Kalah saya ilmunya, banyak ilmunya dia. Itu ya, jadi yang dianggap Halabi bukan Salafi, Halabiyun, itu katanya mau ngajak persatuan. Minta maaf dulu sama para masyayikh. Iya, hatta Syekh Abdul Razak dibicarakan, dikatakan mau mutalawin dan lain sebagainya, mutalawin. Ya, ini antum harus tahu itu ya kan. Saya sebenarnya tidak akan menjelaskan kalau saya nggak ditanya. Karena mereka ini yudallis, mengajak persatuan tapi menusuk ikhwan-ikhwan sesama ahli sunnah.
Demikian. Apakah mereka masuk Hadadiyah? Ada kemiripan sifatnya. Keras terhadap ahli sunnah. Keras terhadap ahli sunnah. Ada kemiripan. Saya pernah di SMS seorang di antara mereka. Mereka masih menjelek-jelekan Ustaz Roja dan juga Syekh Ali, Syekh Abdul Razak. Kalian ini tidak keluar dari Hadadiyah sampai sekarang? Saya tanya gitu. Langsung gak jawab SMS ku. Iya. Masih menjelek-jelekan masyayikh. Bagaimana akhlak kalian? Gitu ya, ikhwan. Ya. Jazakallah khairan penanya ini, berarti dia mengikuti perkembangan dunia. Salafiyin ya. Demikian jawaban dari saya, akhwani, barakallahu li wa lakum. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.